Perkenalkan, nama saya Anastasia Mini. Saya dari program studi pendidikan komputer semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat ragam dialog. Tentu sebelum itu kita harus tahu apa sih ragam dialog itu. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang meyakinkan terjadinya komunikasi antar manusia dan komputer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi. Di sini ada 11 sifat ragam dialog. Yang pertama adalah inisiatif. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah kompleksitas. Yang keempat adalah kekuatan. Yang kelima beban informasi. Yang keenam konsisten. Yang ketujuh adalah umpan balik. Yang kedelapan adalah observabilitas. Yang kesembilan adalah kontrolabilitas. Yang kesepuluh adalah efisiensi. Yang kesebelas adalah keseimbangan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu sifat ragam dialog yang akan kita diterapkan dalam sebuah prototipe yang telah saya buat, yaitu aplikasi Laundry. Yang pertama adalah inisiatif. Baik, kita langsung saja ke prototipe-nya. Maka kita akan melakukan pendaftaran pada aplikasi. Jika belum memiliki akun, kita klik Start. Pada menu Get Started, langsung ke lokasi yang disarankan. Nah, di sini kita akan menentukan lokasi. Nah, lalu klik Next. Kita akan melakukan sign up, itu pendaftaran pada aplikasi. Jika sudah, kita tekan sign up. Lalu kita akan login menggunakan email dan password. Lalu klik sign in. Baik, ini adalah tampilan menu beranda awal. Yang pertama adalah inisiatif. Dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Inisiatif ada dua. Yang pertama adalah inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompts mengingatkan yang diberikan oleh komputer. Misalkan contohnya, misalnya kita akan ke menu profil. Nah, di menu profil ini kita sini ada pilihan. Ketika kita ingin melakukan logout, maka muncullah perintah seperti ini. Ingin logout, pastikan semua aktivitas sudah selesai. Terima kasih telah mengakses Asia Laundry hari ini. Jika kita ingin logout, maka kita akan mengklik logout. Jika tidak, kita akan mengklik tanda X ini. Maka akan tetap berada di menu profil. Nah, ini adalah salah satu contoh inisiatif dari inisiatif oleh komputer. Dan jika kita akan mengklik logout, maka kita akan kembali ke tampilan awal. Ya, seperti itu. Yang kedua, inisiatif. Nah, diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sinteks tertentu atau memahami bagaimana cara pengoperasian suatu aplikasi. Sifat ragam dialog kedua adalah pesan. Yang dimana sistem harus menyelesaikan dengan misalkan contohnya itu di nah di sini akan kita ingin akan muncul perintah seperti ini. Ingin dari aplikasi, jika ya akan kita klik. Jika tidak, kita klik X. Jika kita ingin mengklik X, maka tidak akan keluar dari aplikasi. Kita akan tetap di pilihan beranda ini. Jika kita ingin keluar, maka kita akan klik. Nah, inilah yang dinamakan menyelesaikan. Sistem harus menyelesaikan diri dengan pengguna. Selanjutnya, kapasitas, di mana
pengembang perangkat lunak. Nah, artinya pengembang perangkat lunak berbagai aspek yang dihadapi saat merancang dan mengimplementasikan sistem yang melibatkan interaksi antar pengguna dan perangkat lunak. Yang keempat, ada kecepatan, yang dimana jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Ya, ada aplikasi Xiaomi ini memiliki kecepatan. Contohnya, memiliki berbagai fitur yang ada pada aplikasi ini. Kebetulannya, aplikasi laundry dapat membantu memiliki bisnis menghemat waktu dan tenaga dengan fitur-fitur seperti pencucian, cuci kering, setrika, sifat ragam dialog yang kelima, beban informasi. Nah, penyajian informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Artinya, ketika kita mengakses aplikasi Tasya Laundry ini, akan tetap stabil. Jika kita membuka aplikasi lain ketika dengan bersamaan, maka dipastikan aplikasi ini tidak akan lelet pada saat kita menggunakan atau mengakses aplikasi ini juga. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sifat ragam dialog yang itu konsisten. Perintah memiliki sintaksis standar dan urutan parameter yang memiliki tata letak yang konsisten. Misalkan contoh ada aplikasi kecil ini, contohnya ikon kembali atau contohnya pada saat kita membuka fitur deskripsi. Ini adalah fitur deskripsi. Terus kita mau kembali nih. Yang dimana pada saat ikon kembali ini yang digunakan oleh bagi pengguna karena fungsinya tidak berubah, jadi dia tetap konsisten. Sifat ragam dialog yang ketujuh, ya, setiap aksi dari hasilkan respon yang dapat baik. Misalkan contohnya ada aplikasi Laundry ini kan kita harus memberikan balik nih. Contohnya adalah setiap aksi dari pengguna harus menghasilkan respon diterima baik. Okay? Nah, misalkan di menu pilihan pencucian ini kita klik, maka muncul menu pilihan saat kita membuatnya. Menu pilihannya ada beberapa, yaitu seperti pakaian, segala selimut, celana, BK. Nah, yang dimana pada fitur pencucian ini kan yang akan nantinya akses ke pencucian. Maka sebelum itu kita akan tentukan jumlah atau sesuai kategori yang kita inginkan sebelum kita melakukan pemesanan pada aplikasi ini. Nah, di sebelah kanan ini ada ikon untuk menambahkan atau mengurangi jumlah kiloan dalam bahan-bahan ini. Setelah semuanya terisi, maka sistem akan menghitung total dari pemesanan yang telah kita buat dan akan menghitung cost atau delivernya sesuai dengan jarak yang telah kita tentukan. Sebelumnya, jika sudah pesanan ini setelah selesai, lalu kita akan mengklik next. Tampil pembayaran. Kita pilih dalam aplikasi ini ada Dana, link aja, tunai, dan GoPay. Sini, jika kita menggunakan
ini, kita akan memasukkan nomor yang aktif dan dapat dihubungi. Setelah kita nomor, kita klik simpan. Jika apabila kita menggunakan Dana, maka kita akan memasukkan nomor rekening di sini. Jika setelah semuanya terisi, maka sistem akan menghitung biaya admin. Biaya admin. Di mana biaya adminnya 2.500. Setelah itu, klik bayar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti itu, mana yang dikatakan timbal balik dari sistem kepada kita. Ini akan berhasil dengan ID 320. Siapkan bagian input kirim. Terima kasih telah menggunakan layanan Tasya. Di mana pembayaran berhasil telah dilakukan. Itu adalah salah satu contoh balik atau timbal balik. Yang ke-9, di mana dialog di situ harus memungkinkan user agar dapat melakukan di mana sebelumnya ada, di mana sekarang, mana dia akan pergi, pekerjaan yang dilakukan dapat seperti itu. Untuk yang ke-9, sifat ragam dialog. Sifat ragam dialog efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu perangkat atau laju penampilan sistem. Seringkali menggunakan hasil teknologi. Tentunya, aplikasi ini sangat efisien. Tersedia aplikasi ini karena di mana apabila digunakan pada bagi yang tidak maka tersedia aplikasi online ini. Karena aplikasi ini sederhana dan menu-menunya sangat jelas. Misalnya menu hujan, kering, setrika, cuci, dan setrika. Sifat ragam dialog yang ke-11 adalah keseimbangan. Perbedaan antara manusia dan komputer. Manusia dapat menangani berbagai macam persoalan yang berurusan dengan lingkungan sosial, sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan berulang-ulang, menyimpan dan mencari data yang akurat dan berikan hasil yang akurat kepada manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.